Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-77. Selamat mendengarkan. Lu lagi ngapain, Jan? Hujan deras? Tanya Air yang kali ini benar-benar kesal pada istrinya. Lucu, lihat deh. Tunjuk Hujan sambil tersenyum. Kenapa harus senyum sih? Sentaknya jengkel sambil mengentakkan kaki. Kenapa? Kan gue gak bisa marah, Jan, hujan deras. Keluhnya masih berdecap pinggang. Hujan bangun dari jongkoknya sambil menggendong seekor anak kucing sampai tak memperhatikan raut wajah masam sang suami. Ayo pulang, ajaknya memaksa langsung menarik tangan Hujan. Hujan yang kaget malah refleks menepis karena kucingnya mencengkeram baju gadis itu. Tunggu dulu, ucapnya masih menahan membuat Air menghentikan langkahnya. Apalagi? Bawa pulang boleh? Pinta Hujan pelan. Enggak, jawab Air singkat, padat dan jelas. Kenapa? Kasian loh. Hujan malah mengelus si kucing yang masih dalam gendongannya. Gue sama papa gak mau lihat kucing, sautnya malas. Jika hanya Air yang menolak, mungkin ia masih bisa memohon dan merayu. Tapi jika mertuanya tak suka, ia hanya bisa pasrah dan sadar diri. Ya udah gak jadi, ucapnya dengan kecewa. Air yang tahu hal itu dari perubahan wajah sang istri hanya bisa menghela napas berat. Ayo udah malam, ajak Air yang kembali menarik tangan Hujan. Iya, sabar. Hujan kembali berjongkok dan meletakkan lagi si kucing ke jalan. Ia mengelus beberapa kali kepalanya dengan begitu lembut. Gak dibawa pulang ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi, ucapnya sedih. Keduanya kini berjalan bergandengan menuju motor yang masih terparkir di dekat kedai dimsum. Air memakaikan helm di kepala sang istri sebelum ia memakainya juga. Selama perjalanan pulang, Air terus mengusap tangan Hujan yang memeluk pinggangnya. Masih ada rasa takut terselip di hatinya. Bagaimana jika ia tak bisa menemukan gadis halalnya itu? Mungkin dunianya tak akan berwarna lagi. Sampai di lobi apartemen, Air belum juga melepas tangan Hujan. Ia benar-benar menggenggamnya dengan begitu lembut tapi erat, sampai membuat istrinya kebingungan dengan sikap Air yang diam saja tak berkata apapun padanya. Lu marah ya, Ai? Tanya Hujan saat mereka berada dalam lift. Air hanya menoleh sambil tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya. Kok diem aja? Tanyanya lagi. Ia lebih baik mendengar ocehan Air dibanding harus melihat sang suami diam 1000 bahasa. Gak apa-apa, ngantuk, balasnya sambil mengelus kepala Hujan. Saat pintu lift terbuka, saat itu juga mereka keluar. Keadaan apartemen yang nampak sepi membuat Air dan Hujan langsung menuju kamar mereka di lantai atas. Bersih-bersih dulu ya, banyak bulu kucing, ucap Hujan saat Air belum juga melepas genggamannya. Iya, jawabnya pelan. Hujan langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti pakaian. Kini ia hanya memakai baju tidur setelan piyama pendek seperti biasanya. Ia termenung sambil menyisir rambut panjang yang terurai lurus hampir sepinggang di depan cermin. Ada senyum simpul di ujung bibirnya saat tangannya menyentuh wastafel tepat ia berdiri saat ini. Kamu sekarang seneng main-main di sini ya, Ai? Kekeh Hujan pelan sambil menutup mulutnya. Ia benar-benar malu jika mengingat hal-hal menyenangkan yang mereka lakukan jika sedang menyatukan tubuh polos keduanya. Ada saja permintaan konyol yang diinginkan Air yang membuat Hujan kadang kebingungan, tapi akhirnya menuruti semua mau sang suami. Hujan yang duduk di atas sofa langsung mengusap kepala suaminya yang duduk di karpet bulu sedang memainkan ponsel. Apa? Jawabnya tanpa menoleh. Kenapa diem aja? Masih marah? Tanya Hujan yang tak nyaman dengan diamnya Air. Enggak, kan tadi udah dibilang suami. Hujan yang duduk di atas sofa langsung mengusap kepala suaminya yang duduk di karpet bulu sedang memainkan ponsel. Apa? Jawabnya tanpa menoleh. Kenapa diem aja? Masih marah? Tanya Hujan yang tak nyaman dengan diamnya Air. Enggak, kan tadi udah dibilang gak apa-apa. Jawabnya masih dengan jawaban yang sama. Lihat sini dong, pinta Hujan sambil mencoba memegang dagu Air agar menoleh padanya. Mau main-main gak?
tawarnya agar sang suami kembali tersenyum. Enggak. Kenapa? Biasanya juga nggak pernah nolak. Apa mau yang lain? Tanya gadis itu, ia masih berusaha merayu. Air mengangguk pelan. Mau apa? Mau nangis boleh. Episode ke-78. Selamat mendengarkan. Air yang masih terisak terus saja diciumi oleh hujan. Ia tak menyangka kepergian yang hanya sesaat menolong seekor kucing yang hampir tertabrak ternyata membuat suaminya begitu sedih sampai menangis pilu. Udah dong, kan gue udah ada, bisik hujan sambil mengusap kepala air. Jangan pergi lagi, pintanya lirih di sela isak tangisnya. Iya, kan cuma nolongin kucing, bukan nolongin cowok lain, jawabnya santai. Oh, hujan deras nakal. Enggak, gue bercanda, ucap hujan panik. Ya ampun, bercanda sayang, rayu gadis itu lagi. Ia takut jeritan tangis suaminya terdengar oleh kedua mertuanya sampai ke kamar mereka. Gak boleh, lu punya gue, Jan. Rengeknya semakin menenggelamkan kepalanya di dada sang istri. Iya, nanti kalau gue pergi lagi, gue pasti bilang, gak akan hilang kayak tadi lagi, oke? Gue sedih, Jan, gue takut, gue marah, gue kesel lihat lu sama kucing. Mau gue ajak berantem tuh kucing kecil banget, tapi gue demin lah, dia enak banget nemplok di sini. Unjuk air lalu meremas lembut tua bukit istrinya. Maaf, ujar hujan menghapus air mata di wajah tampan suaminya. Sesek banget. Tadi gue pengen nangis di sana. Kalau tadi sepi mungkin gue udah guling-guling tuh saking sedihnya lu hilang. Ucap air dengan sangat jujur, mengungkapkan isi hatinya betapa ia sebegitu resahnya tanpa hujan. Kenapa nggak nangis aja di sana? Kenapa harus nunggu pulang baru mau nangis? Kata hujan yang semakin gemas di tengah rasa bersalahnya. Enggak, enakan nangis di rumah. Dipeluknya di atas kasur, jawab air. Gimana mau punya anak? Bisa balapan nangis terus nantinya. Bisa roboh nih apartemen. Gue bukan ngalamin baby blues. Tapi mah yang ada habi blues. Hujan terkekeh membayangkan jika nanti ia hamil dan mempunyai anak, akan seperti apa hidupnya nanti. Karena ia tak yakin jika air akan berubah. Sifat manjanya sangat dinikmati oleh hujan. Jika wanita lain senang dimanja, tapi entah kenapa, ia justru senang memanjakan. Hujan yang dulu galak dan keras kepala seakan tertantang untuk lebih sabar dan lembut. Apa ini yang dinamakan saling melengkapi? Kalian pulang jam berapa semalam? Kok mama gak dengar? Tanya Melisa saat hujan baru turun dari kamarnya. Rutinitas barunya selama menikah yaitu membantu mama mertua menyiapkan sarapan, meski hanya memanaskan susu atau sekedar menata piring di meja makan. Hujan sulit sekali menghafal jenis bumbu masakan. Meski ia sudah berkali-kali belajar, tapi hasilnya tak pernah sama. Hampir jam 11 kayaknya, jawab hujan. Hatinya berdebar, takut jika Melisa mendengar jeritan air yang semalam. Oh, jawab Melisa. Ia langsung ingat jika jam segitu, suaminya sedang meminta jatah piknik darinya. Aku gak sama kakak, gak beliin apa-apa, soalnya kakak ngambek, bisik hujan. Ngambek kenapa? Berantem sama abang-abang, kekeh Melisa. Enggak mah, kakak cemburu sama kucing, jelas hujan sambil menutup mulutnya. Masa? Papanya banget sih, senyum tersungging di ujung bibir Melisa saat ia mengingat kejadian 20 tahun silam saat si kembar berada di perutnya. Papa juga pernah cemburu sama kucing? Tanya hujan semakin penasaran. Enggak, papa cuma pernah nangis gara-gara kucing. Mama dulu pulang bawa kucing. Papa ingat sama kucingnya yang udah meninggal. Jelas Melisa menceritakan hal yang hampir serupa dengan yang dialami menantunya kini. Oh, papa dulu pernah punya kucing juga? Iya, karena dulu meninggalnya depan mata papa. Jadi sekarang papa gak mau lihat kucing lagi. Mungkin trauma. Kata Melisa yang sampai detik ini tak pernah membahas hewan berbulu hitam dan putih itu lagi bersama sang suami. Oh, siapa namanya? Si Cemong.